Dari Mohrifan, Mas Tama, saya mau tanya, jika modal 1.500 atau 15 juta yang seharusnya sekali trading risk and rewardnya 15 sampai 30 dolar atau 1% sampai 2%, apakah boleh saya pecah menjadi 3 kali trade dengan risk and reward 5 atau 10 dolar? Bagus, malah bagus. Jadi kebanyakan orang, jujur aja, kebanyakan orang di Indonesia itu bukan mengelola resiko mereka, gimana resiko saya kecil tapi profit saya konsisten. Bukan seperti itu. Mereka pengennya gimana modal sekecil-sekecilnya untuk untung yang semiliar-miliarnya. Ya, itu yang bikin gagal di trading itu ya sebenarnya ya itu. Saya ingat dulu waktu di Australia itu teman-teman, saya pun itu modal 30.000 kayak 300 juta. Kita pakai no slot size berapa dulu? 0,2. Teman saya juga pakai malah 0,1. Dia 30.000, 300 juta. Itu 0,1. Bule itu. Saya lihat di Indonesia itu kok beda banget. Jadi kalau bisa resikonya itu dikelola sesuai dengan apa yang kalian pengenin, tapi yang aman, jangan amburadul. Kalau bisa modalnya itu bisa buat trading terus menerus atau malah berkembang secara baik dalam beberapa tahun dan lain-lain. Oke, dari Ridwan Barka, Mas mau tanya, saya kan bisa tradingnya paling jam 8 malam sampai jam 11 malam. Oke, itu kan masuk New York sesi. Oke, terus tipe tradingnya lebih suka intraday. Untuk time frame dan pair yang cocok apa? New York session itu biasanya XAU USD, Euro USD, GBP USD itu lumayan bagus. Kenapa? Karena di jam 8 malam itu masih sesi London dan sesi New York. Jadi GBP USD itu bagus, kemudian Euro USD itu juga lumayan bagus, dan juga XAU USD pastinya. Jadi 3 pair itu yang perfect kalau buat di jam 8. Kemudian untuk time frame-nya saya sarankan untuk time frame yang lumayan kecil, yaitu H1, M30 dan M15 kalau mau itu. Oke, dari saya Ranu, Mas itu maksudnya candle belum jadi, kan berulang-ulang Mas Tama bilang belum jadi. Emang syarat candle jadi dan belum jadi apa ya? Maksudnya belum jadi itu belum terjadi rejection. Kalau kalian masih belum paham tentang rejection, kalian bisa cek di video ini. Itu sudah kita jelaskan bagaimana sih cara kita melihat candle rejection. Saya jelaskan secara pendek aja. Pertama, ketika ada candle kayak gini, kemudian ketika turun, ketika naik. Ada 3 candle yang menurut saya agak menarik nih. Kayak gini contohnya. Manakah candle yang saya bilang sudah valid untuk rejection, atau manakah candle yang saya bilang jadi? Apakah yang pertama bentuk candle kayak gini? Apakah yang kedua? Apakah yang ketiga? Kalau yang ketiga, kita contohkan bearish semua ya. Kita bisa lihat bahwa market itu turun, lebih rendah. Berarti masih kayak gini nih. Masih bearish terus menerus, atau masih masih kuat bearishnya di situ. Jadi ini belum valid untuk kita buy. Kemudian yang kedua ini ada dia turun, kemudian dia naik, dia turun, dia naik. Berarti kayak gini. Ini apakah juga valid? Belum, karena yang di atas di sini dia masih menjadi resisten, atau masih masih atapnya itu masih ada, dia nggak bisa nembus kayak gitu. Jadi ini kalau dibilang masih belum bisa untuk entry karena belum valid. Yang valid yang mana? Yang di sini. Karena ada support di sini ketembus. Kalau kita gambar itu menjadi kayak gini, ke bawah, kemudian kayak gini, yaitu head and shoulder. Kalau kita tarik garis trendline pun kita kelihatan bahwa dia break, retest, dan ada kenaikan. Dari Sigung Bang, kalau misal kita ada open posisi, terus harga ada 1:1 sama stop loss, otomatis kita BEP, harga malah kena BP, habis itu kena BEP. Maksudnya mungkin ini sikap kita seorang trader harus bagaimana? Ya biasa-biasa aja. Jadi saya selalu bilang, market mau kemana ya terserah dia, kita hanya mengambil sedikit pergerakannya saja. Jadi dia mau BEP, dia mau terkena stop loss, dia terkena TP, itu terserah dia. Yang jelas probabilitasnya itu bagaimana, kita harus tahu. Makanya harus di backtest terlebih dahulu. Pakai setting sistemnya Bapak di backtest. Kalau dilihat banyak terkena stop lossnya nih, banyak terkena BP-nya nih, banyak terkena TP-nya, nanti baru kelihatan tuh. Oke, berarti saya bisa make money di sini. Saya bisa mendapatkan uang segini sebenarnya per bulan. Jadi harus konsisten di situ. Dari situ kalian baru bisa tuh untuk bilang, oke, saya konsisten di trading saya, dan trading saya ini udah cocok nih dengan trading style yang saya suka. Dari Encup, Mas Tama mau tanya, kan saya kan pakai risk and reward ratio 1:2. Nah, kalau seandainya TP-nya itu melewati support dan resisten yang kuat atau key level, apakah nggak apa-apa Mas tetap entry? Takutnya nggak sampai ke TP-nya malah turun dan menyentuh stop loss. Ini pertanyaan lumayan bagus. Contoh Euro AUD aja ya. Ini Euro AUD kita, nah kayak gini.
Nah, gini, kita ada buy posisi, contoh lah, jangan bener-bener nih. Buy posisi 1:2, ada buy posisi 1:2. Kemudian ada support yang kuat tetapi di sini saya harus bagaimana nih? Saya apa harus biarin aja? Takutnya dia menyentuh area support resisten yang kuat ini, kemudian dia lanjut untuk turun. Jawabannya itu bisa bermacam-macam. Pertama, Bapak bisa cek untuk time frame besarnya. Pertama, kita lihat H4-nya. H4 dia ada penurunan, flat, seharusnya masih ada penurunan lanjut. Berarti kalau dia ada kenaikan, hanya untuk melanjutkan penurunannya. Jadi kalau mau buy ya hati-hati. Setidaknya ketika ada support yang kuat di sini harus kita close posisi karena bahaya. Nah, gitu. Pertama. Kemudian ada yang kedua namanya 1:1 rules. Kalau udah 1:1 sudah biarin. Kalau udah 1:1 stop loss langsung taruh di atas. TP-nya biarin tetap di sana juga bisa. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang terakhir itu dibiarin saja. Bapak sudah taruh stop loss di situ, TP di situ, pasti ada alasan yang kuat kenapa kok kita taruh di sana. Bima Kusuma Dewantara, Bang mau nanya nih, andai saya modal $100 atau 1 juta menggunakan leverage 1:1000, itu bagaimana ya? Untuk leverage di sini sebenarnya tidak begitu pengaruh sebenarnya untuk leverage, tetapi leverage di sini memungkinkan kita bisa trading lebih gede. Nah, itulah sebenarnya. Kalau kalian tetap menggunakan yang saya bilang resiko 1-2% terus menerus, sebenarnya leverage di sini nggak pengaruh nanti. Tetapi kalau kalian itu tidak mengetahui itu atau resikonya itu bermacam-macam, kadang-kadang bisa 1%, kadang-kadang bisa 10%, kadang-kadang bisa 20%, leverage di sini itu pengaruh banget karena ketika kalian mau open kalian nggak bisa, kurang uangnya, makanya dipinjemi sama broker, di leverage sama broker. Ketika kalian open posisi agak gede, berarti apa? Resikonya jadi gede banget. Kalau saran saya, leverage itu dikecilin aja 1:50, 1:20 supaya kita itu ya namanya manusia ya, terkadang juga ingin resiko yang agak agresif. Ketika leverage-nya kecil, kita nggak bisa toh. Nah, jadi kayak gitu saran saya, mending leverage-nya dikecilin supaya kita nggak ngikut dengan ego kita. Itu pertanyaan dari kalian, jangan lupa untuk komentar di bawah. I will see you next video, bye bye.